Duel sengit akan tersaji di Bergamo pada hari Minggu saat dua tim dengan produktivitas gol tinggi, Inter Milan dan Atalanta, saling berhadapan. Seperti yang disoroti oleh Corriere dello Sport, kedua tim sama-sama telah mencetak 63 gol dalam 28 pertandingan liga, dengan rata-rata 2,25 gol per laga. Meskipun memiliki karakteristik berbeda, efektivitas mereka di depan gawang tetap sama. Jauh di belakang mereka dalam hal jumlah gol, Lazio berada di posisi ketiga dengan 50 gol, terpaut 13 poin dari dua tim teratas. Statistik expected goal juga menunjukkan dominasi Inter dan Atalanta, dengan Inter mencatatkan 52,2 expected goal dan Atalanta 51,2 expected goal, menandakan bahwa mereka mencetak lebih banyak gol daripada yang diprediksi berdasarkan peluang yang diciptakan. Kedua tim juga memanfaatkan keunggulan fisik dalam duel udara. Inter unggul dalam situasi bola mati dengan mencetak 19 gol, dibandingkan 15 gol milik Atalanta. Namun, tim asuhan Gianpiero Gasperini lebih berbahaya dalam tembakan jarak jauh, mencetak 9 gol dari luar kotak penalti, sedangkan Inter hanya mencetak 5 gol dari skenario serupa. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama memiliki daya gedor tinggi dan keunggulan taktis dalam memanfaatkan peluang. Setelah mencatatkan kemenangan ke-150 di Serie A bersama Inter Milan dalam laga dramatis melawan Monza yang berakhir dengan skor 3-2, Lautaro Martinez kini mengincar pencapaian baru. Striker asal Argentina itu berpeluang meraih kemenangan ke-200 di semua kompetisi bersama Nerazzurri saat timnya bertandang ke Bergamo untuk menghadapi Atalanta akhir pekan ini. Sejak bergabung dengan Inter hampir 7 musim lalu, Lautaro telah menjadi pilar utama dalam kesuksesan klub. Statistik dari Opta mencatat bahwa dalam kurun waktu 6 tahun lebih bersama Inter, ia telah memainkan peran penting dalam meraih ratusan kemenangan. Laga melawan Atalanta bukan hanya pertarungan papan atas, tetapi juga kesempatan bagi Lautaro untuk menorehkan sejarah pribadi di klub. Jika berhasil membawa Inter meraih kemenangan, ia akan mencapai tonggak penting dalam karirnya bersama tim biru hitam. Federico Di Marco tidak masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil oleh pelatih Luciano Spalletti untuk memperkuat Italia dalam Playoff Nations League melawan Jerman. Bek sayap Inter Milan itu masih menjalani pemulihan cedera fleksor paha kanan yang ia alami sejak pertandingan tandang melawan Napoli. Keputusan ini memberi kesempatan bagi Di Marco untuk fokus pada pemulihannya selama jeda internasional sebelum kembali memperkuat skuad Simone Inzaghi. Sementara itu, 3 pemain Nerazzurri lainnya, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Davide Fratesi masuk dalam daftar pemain yang akan membela timnas Italia dalam laga penting tersebut. Lautaro Martinez kembali menjadi sorotan jelang laga Inter Milan melawan Atalanta. Sejak mencetak gol pertamanya ke gawang Ladea di Serie A pada musim 2019-2020, tak ada pemain yang lebih sering menjebol gawang Atalanta di liga selain dirinya. Dengan koleksi 6 gol, Lautaro sejajar dengan Andrea Belotti sebagai pemain tersubur melawan tim asuhan Gianpiero Gasperini. Tak hanya menjadi momok bagi Atalanta, Lautaro juga termasuk striker paling produktif di laga tandang dalam 2 musim terakhir di 5 liga top Eropa, mulai 2023-2024. Ia telah mencetak 21 gol tandang, hanya kalah dari Kylian Mbappe, 26 gol, dan Erling Haaland, 22 gol, serta sejajar dengan Mohamed Salah dan Harry Kane. Statistik impresif ini semakin menegaskan peran krusial Lautaro sebagai ujung tombak Inter, terutama saat berlaga di luar kandang. Real Madrid mulai menentukan langkah untuk lini tengah mereka musim depan. Menurut laporan dari Cadena SR, Los Blancos lebih memilih memulangkan Nico Paz daripada mempertahankan Arda Güler. Paz, yang saat ini bermain untuk Como, menjalani musim yang impresif dan mendapatkan banyak pujian. Dengan opsi pembelian kembali yang dimiliki Madrid, kepulangannya dianggap sebagai langkah yang lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan Güler, yang semakin terpinggirkan dalam skema Carlo Ancelotti. Sebagai solusi, peminjaman Güler menjadi opsi paling logis agar ia mendapatkan lebih banyak menit bermain. Inter Milan disebut sebagai salah satu klub yang berminat untuk merekrut gelandang muda Turki itu pada musim panas mendatang. Nerazzurri dikabarkan siap menyambutnya jika Madrid bersedia melepasnya dengan status pinjaman. Inter Milan telah menentukan pusat pelatihan mereka untuk Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri akan berlatih di fasilitas UCLA di Los Angeles,
tempat yang sama yang digunakan oleh tim Jose Mourinho pada musim panas 2009 sebelum meraih treble bersejarah. Keputusan ini diambil atas pertimbangan logistik dan kenyamanan, bukan karena tahayul. Sementara itu, sempat muncul kontroversi di Amerika Serikat terkait klub yang memilih markas mereka lebih awal tanpa persetujuan FIFA. Namun, laporan La Gazzetta menyebutkan bahwa FIFA telah membantah tuduhan tersebut, dan 15 tim lainnya juga telah mengambil langkah serupa secara independen. Sejak bergabung dengan Serie A pada musim 2017-2018, Hakan Calhanoglu mencatatkan rekor impresif sebagai satu-satunya pemain yang berhasil mengoleksi setidaknya 50 gol dan 50 assist di Liga, dengan total 55 assist pemenang. Gelandang asal Turki ini akan kembali menjadi motor lini tengah Inter Milan dalam laga melawan Atalanta. Rekornya melawan Ladea juga cukup impresif, dengan 3 gol yang sudah ia cetak ke gawang Atalanta di Serie A. Hanya melawan Fiorentina, 5 gol, Calhanoglu memiliki catatan yang lebih baik di Serie A. Denzel Dumfries mencatatkan sejarah baru di Inter Milan dengan torehan 16 gol di Serie A sepanjang karirnya, termasuk 6 gol yang ia cetak musim ini, rekor terbaiknya dalam satu musim di Liga. Lebih dari itu, pencapaiannya membuatnya sejajar dengan legenda Nerazzurri, Maicon, sebagai bek asing tersubur dalam sejarah klub di kompetisi domestik. Jika Dumfries menambah koleksi golnya musim ini, ia akan menjadi bek asing dengan rekor gol terbanyak bagi Inter di Serie A. Legenda Inter Milan, Beppe Bergomi, menilai perempat final Liga Champions antara Bayern Munich dan Inter akan menjadi pertarungan taktis yang sengit. Menurut Bergomi, Bayern memiliki keunggulan dalam 2-1 lawan 1 serta mengandalkan permainan vertikal yang cepat. Sementara itu, Inter diperkirakan akan berusaha menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan sejak awal. Inter harus berani menekan lawan dari atas, ungkapnya kepada Sport One. Meski melihat perbedaan gaya bermain kedua tim, Bergomi tetap meyakini laga ini akan berjalan seimbang. Saya perkirakan pertandingan akan sangat berimbang. Kedua tim benar-benar berada di level yang sama, tambahnya. Legenda Inter Milan, Alessandro Altobelli, memprediksi pertarungan sengit antara Bayern Munich dan Inter dalam perebutan tiket ke semifinal Liga Champions. Kedua tim akan bertemu dalam laga 2 leg pada 8 dan 16 April, dengan pertandingan pertama berlangsung di Jerman sebelum berlanjut ke Italia. Altobelli menilai peluang kedua tim untuk lolos ke babak berikutnya sama besar. Saya pikir peluangnya 50-50, ujar mantan striker Inter itu kepada Sport One. Ia menyoroti kekuatan Bayern yang baru saja meraih kemenangan penting atas Leverkusen, sekaligus memperingatkan bahwa Inter menghadapi ujian berat. Mengenai strategi, Altobelli menegaskan bahwa Inter harus bermain agresif dan tidak membiarkan Bayern mendominasi jalannya pertandingan. Kami harus menyerang mereka dari atas, katanya. Ia juga menyoroti ancaman dari Harry Kane, yang dinilainya sangat berbahaya bahkan jika hanya mendapat setengah peluang untuk mencetak gol. Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus, menyambut baik keputusan Julian Nagelsmann yang untuk pertama kalinya memanggil Jan Bisek ke tim nasional Jerman. Bek muda Inter Milan itu akan memperkuat di Mannschaft di perempat final Nations League melawan Italia pada 20 dan 23 Maret. Pemanggilan itu benar-benar pantas, ujar Matthäus kepada Sky Sport D. Dia adalah salah satu bek tengah terbaik di Serie A, pemain muda yang dinamis. Untuk bermain di pertahanan Inter, Anda harus memiliki kualitas luar biasa, dan dia telah menunjukkan hal itu. Selain membahas Bisek, Matthäus juga mengungkapkan antusiasmenya terhadap duel perempat final Liga Champions antara Inter dan Bayern Munich yang akan berlangsung pada April. Kedua klub ini memiliki tempat spesial dalam karirnya. Saya tidak sabar menyaksikan pertandingan ini. Kedua tim adalah pemimpin di liga masing-masing, kualitas mereka sudah terbukti, ujarnya. Ia juga menilai bahwa Inter adalah tim paling stabil di Italia dalam 4 tahun terakhir, dengan permainan yang disiplin, konsisten, dan memiliki organisasi yang solid di lapangan. Mantan kiper Emiliano Viviano menyoroti perburuan Scudetto dalam wawancara di TV Play, dengan menekankan perbedaan beban pertandingan antara tim-tim pesaing. Menurut Viviano, Inter Milan akan memiliki keunggulan lebih besar jika memiliki jumlah pertandingan yang sama dengan Napoli. Jika Inter dan Napoli memainkan jumlah pertandingan yang sama, Nerazzurri akan memiliki setidaknya keunggulan 10-12 poin, ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya bahwa skuad asuhan Simone Inzaghi memiliki kedalaman yang lebih baik dan konsistensi yang lebih tinggi dibanding para pesaingnya dalam perburuan gelar Serie A musim ini.